Jadi orang tua itu, wow, luar biasa ya. Tapi jujur deh, kadang berat banget. Pernah nggak sih kita ngerasa butuh pegangan yang benar-benar kuat? Nah, kali ini kita bakal coba cari jawabannya. Langsung dari sumbernya, Al-Quran. Kita akan bedah bareng-bareng inspirasi parenting yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita. Nah, coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Jadi orang tua itu rasanya kayak ujian paling berat dalam hidup. Mungkin pas lagi begadang, atau pas anak lagi tantrum nggak karuan, tiba-tiba kepikiran, aduh, sanggup nggak ya? Ternyata perasaan ini tuh wajar banget. Dan yang menarik, Al-Quran punya sudut pandang yang unik soal ini. Ini nih yang jadi titik awal kita. Oke, kita langsung masuk ke ide utamanya ya. Dan ini mungkin kedengarannya agak bikin kaget. Siap? Konsepnya adalah, anak itu ujian. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung mikir negatif. Ini bukan berarti mereka itu beban. Sama sekali bukan. Justru, ini cara berpikir baru yang bisa mengubah total cara kita ngadepin semua tantangan parenting. Dan ide ini bukan karangan loh. Ini dasarnya kuat banget, langsung dari Al-Quran. Coba lihat di surah Al-Anfal ayat 28, di situ jelas banget disebut kalau harta dan anak-anak kita itu adalah fitnah atau ujian. Nah, begitu kita paham konsep ini bisa jadi langkah pertama yang mengubah segalanya. Beneran deh. Coba deh kita bayangin hidup ini kayak sekolah. Waktu kita naik kelas, ujiannya makin susah kan? Nah, parenting ini, bisa dibilang ini tuh ujian akhir semesternya kehidupan kita. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat ngasih tahu kita, hey, semua capek dan pusing yang kita rasain itu ada tujuannya, ada maknanya. Oke, jadi kalau parenting itu ujian, bentuk soalnya kayak apa sih di kehidupan nyata? Nah, ternyata ada 3 tantangan utama yang kayaknya semua orang tua pasti ngalamin. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, ujian kebanggaan. Gini deh, siapa sih yang nggak seneng lihat anaknya pinter atau menang lomba? Wajar banget. Tapi, pas rasa bangga itu bikin kita jadi sombong, nah disitulah ujiannya. Kedua, ujian fokus. Kita sibuk banget ngurusin anak, sampai-sampai lupa ngurus diri sendiri. Waktu buat ibadah, waktu buat me time, tiba-tiba hilang gitu aja. Dan yang ketiga, ini nih yang paling ngena kayaknya. Ujian hati. Rasa khawatir yang gak ada habisnya. Dari anak demam dikit aja udah panik, sampai mikirin masa depannya nanti gimana. Kalau mau tahu sedalam apa ujian hati ini, kita bisa belajar dari kisah Nabi Yakub. Al-Quran ngegambarin kesedihan beliau karena kehilangan Nabi Yusuf itu sampai matanya memutih. Kebayang nggak? Ini pesan yang kuat banget buat kita semua. Rasa cemas, rasa sedih, rasa sakit hati sebagai orang tua itu nyata. Itu bukan lebay, bahkan para nabi pun merasakannya. Atau coba bayangin gimana hancurnya perasaan Nabi Nuh waktu anaknya sendiri nolak ikut naik ke Bahtera. Di depan mata, perasaan gagal sebagai ayah yang mungkin beliau rasain saat itu jadi pengingat buat kita. Pengingat kalau perjuangan ini tuh dirasain semua orang tua dari zaman dulu sampai sekarang. Kita nggak sendirian. Oke, tantangannya udah jelas ya, berat. Pertanyaannya sekarang, terus gimana cara ngadepinnya? Nah, disinilah kuncinya. Kita harus ganti kacamata. Bukan lagi ngelihat diri kita sebagai peserta ujian yang pasrah, tapi kita harus ambil peran baru, sebagai pendidik. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi, cara pandang lama, anak adalah ujian. Bikin kita capek, stres, reaktif. Di sisi lain, peran baru. Kita adalah pendidik. Ini bikin kita jadi proaktif, punya tujuan. Kalau kita jadi pendidik, setiap momen sama anak itu bukan cuma ya udah jalanin aja, tapi jadi bagian dari misi. Ini benar-benar game changer. Istilah kerennya itu dai. Dai itu apa sih? Sederhananya, orang yang ngajak ke kebaikan. Jadi, parenting ala dai itu artinya peran kita bukan cuma nyiapin makan, baju, atau sekolah. Bukan. Peran kita jauh lebih besar. Kita ini kapten kapal keluarga kita. Misi kita adalah ngebimbing mereka ke jalan yang baik. Wah, mulia banget kan? Oke, deal. Peran kita sekarang adalah pendidik. Terus, gimana caranya? Apa alat-alat yang kita butuhin? Nah, ini yang luar biasa. Al-Quran ternyata udah nyiapin semacam toolkit komunikasi buat kita. Ada 3 kunci super praktis yang bisa langsung kita pakai. Dasarnya dari mana? Langsung dari surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini, wah, powerful banget. Isinya itu kayak resep 3 langkah jitu buat komunikasi dan bimbingan yang efektif. Yuk kita bongkar satu-satu. Kunci pertama, hikmah, alias kebijaksanaan. Simpelnya gini, hikmah itu bukan soal banyak ngomong atau ceramah. Ini soal jadi contoh. Mau anak jujur, ya kita dulu yang harus jujur. Mau anak sabar, ya kita yang harus nunjukin gimana caranya sabar.
Kenapa? Karena anak itu perekam ulung. Mereka lebih nurut sama apa yang mereka lihat kita lakuin, bukan cuma apa yang kita omongin. Terus gimana cara prakteknya? Ya itu tadi, jadilah role model yang mereka mau tiru. Pakai kata-kata yang positif, yang bikin semangat, bukan yang ngejatuhin. Kuncinya sabar dan konsisten. Intinya sih, jangan do as I say, not as I do. Kita harus jadi pahlawan versi mereka, yang mereka lihat setiap hari. Lanjut ke kunci kedua, mau'izah hasanah. Gampangnya, nasihat yang baik. Ini bukan soal apa yang kita omongin, tapi gimana cara kita ngomongnya. Karena nasihat yang sama itu bisa terasa kayak pelukan hangat atau malah kayak tamparan loh. Beda banget kan rasanya? Tujuannya itu buat nembus ke hati, bukan cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Gimana caranya? Pertama, ngomongnya yang lembut, jangan ngegas. Terus, jangan pernah permaluin anak, apalagi di depan orang lain. Pas ngoreksi kesalahan, pakai cinta, pakai logika yang jelas. Dan ini nih yang paling susah mungkin. Coba atur emosi kita dulu. Tarik napas, baru ngomong. Soalnya nasihat yang keluar pas kita lagi marah, hasilnya cuma satu. Anak bakal ngelawan. Dan yang ketiga, ini khusus buat yang anaknya udah mulai remaja nih, jidal. Pernah nggak sih debat sama anak remaja rasanya kayak ngomong sama tembok? Nah, jidal ini bukan artinya kita adu urat atau menang-menangan. Bukan, ini seninya berdebat, berdialog dengan cara yang paling baik. Pakai argumen, pakai logika, buat sama-sama nemuin jalan tengah. Gimana strateginya biar debatnya sehat? Nomor 1, dengerin dulu, jangan dipotong. Biarin mereka ngomong sampai selesai. Terus kita juga harus upgrade ilmu, biar nyambung pas diajak ngobrol. Dan yang paling penting, jangan pernah matiin pertanyaan mereka, sekritis apapun itu. Justru rasa penasaran dan pertanyaan mereka itu pintu masuk buat kita bisa ngasih pemahaman. Oke, jadi kita udah ngelewatin beberapa tahap nih. Mulai dari sadar kalau ini ujian, terus ganti mindset jadi pendidik, sampai punya 3 kunci komunikasi di tangan. Nah, terus apa ujungnya? Apa hadiah dari semua usaha ini? Jawabannya, kita bisa jadi orang tua pemenang. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Orang tua yang bisa melewati ujian ini, hadiahnya bukan cuma sekedar ijazah lulus, tapi kita keluar sebagai juara, sebagai pemenang. Coba deh direnungin. Ini mengubah semuanya kan? Parenting itu bukan lagi medan perang yang bikin stres dan takut, tapi jadi arena pertandingan di mana kita punya kesempatan buat jadi pemenang. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Dari 3 kunci komunikasi tadi, jadi teladan, ngasih nasihat yang lembut, atau debat yang sehat, kira-kira mana nih yang paling Anda butuhin buat dilatih sekarang? Coba pilih satu aja. Fokus di situ dulu. Karena jadi orang tua pemenang itu nggak harus langsung sempurna. Perjalanannya dimulai dari 1 langkah kecil yang kita ambil hari ini.